kalau kita ngukur dosa kita ini banyak ya kan? Banyak dosa kita. Kita sekali duduk sama teman tuh bisa berapa orang yang kita rasani? Komplit, tetangga dekat, tetangga jauh, masih hidup sudah mati, kena semua. Nah sekarang ini kita perlu bacaan yang untuk mencegah kita agar kita selamat daripada perbuatan maksiat, biar nggak ngunjing orang, biar kita jadi semakin baik seperti kita dibimbing selalu oleh guru adalah sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Habib Abdullah bin Alawil Haddad beliau mengatakan cukup keutamaan sholawat itu ketika Allah mengatakan siapa sholawat kepadamu wahai Muhammad sekali, aku bersolawat kepadanya. Seandainya Allah bilang sekali itu udah cukup. Jadi seandainya tidak pernah ada riwayat, tidak pernah ada bahkan hikayat tentang keutamaan sholawat, kecuali Allah Ta'ala menyampaikan kepada Nabi yang sholawat kepada Nabi dibalas sama Allah sholawat satu, umpama sama Allah dibalas hanya satu, itu udah cukup. Tapi bagaimana sekian banyak riwayat tentang sholawat, sekian banyak hikayat orang yang mendapatkan kemuliaan sholawat, dan lebih istimewanya lagi orang yang sholawat kepada Nabi Muhammad satu kali, Allah bersholawat kepada dia 10 kali. Kalau Anda bertemu dengan seorang kekasih Allah yang soleh, Anda didoakan dengan doa yang sama, semoga Allah merahmatimu 10 kali. Rasanya udah terbang hati ini. Gimana kalau Rabbul Alamin yang mendoakan Anda 10 kali? Kok bisa Allah Ta'ala sampai mendoakan Anda 10 kali? Karena Anda sholawat 1 kali kepada kekasihnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena itu yuk sholawat. Nah, kiat biar kita itu ingat sholawat, sekarang ini mulai sering-sering kalau pergi kantongin tasbih. Pergi kantongin tasbih. Nanti kalau megang tasbih kan riak, Beb. Nggak usah mikir riak dulu. Pokoknya sholawat dulu. Nanti riak dibahas urusan lain. Tapi sholawat dulu. Sholawat dulu. Sampai sholawat itu seperti nafas Anda. Sampai sholawat itu seperti makan Anda. Anda kalau tidak di rumah, di luar, lagi lapar, cari makan enggak? Sampai roh Anda itu lapar kepada sholawat. Kalau nggak sholawat sama Nabi, maka nggak usah pakai tasbih, tidak apa-apa. Tapi untuk sementara kita yang pemula, pegang tasbih. Banyak sholawat kepada Nabi, pegang tasbih itu mulia. Ada salah seorang ulama yang beliau mimpi ketemu sama Nabi. Mimpi ketemu Nabi. Nah ini nggak bisa dikatakan masuk kategori hadis sahih atau hadis hasan atau hadis dhaif atau mutawatir atau tidak. Karena ketemunya Nabi dalam mimpi, tapi mimpi ketemu Nabi itu hak. Makanya kalau Nabi ada pesan di dalam mimpi, pesannya itu berarti sesuatu yang hak. Nabi pesan sama dia, kamu kalau minum kopi, selama rasa kopi itu masih ada di mulutmu, selama rasa kopi itu masih ada di mulutmu, maka malaikat ngesefarin kamu. Ingat coba. Kok merah? Oh wedang ternyata. Baru saya lihat, saya kira kopi ini, ternyata wedang. Jadi selama rasa kopi itu, kalau kopi langsung saya akan berikan contohnya. Tapi karena wedang, nanti contohnya setelah pengajian. Kalau minum kopi, tujuannya adalah memang pengen melek supaya ini dapat kopi kan? Tujuannya apa? Pengen nyeruput ngelak, tidak dapat. Saya pengen ngaji nih, pengajian sore biar serius melek, makanya minum kopi. Niatnya itu, maka selama rasa kopi di mulut Anda, malaikat istighfarin Anda. Ini ulama mimpi. Mau percaya? Boleh. Nggak percaya? Monggo. Saya percaya. Anda insya Allah juga percaya sama. Karena yang mimpi orang soleh, yang ditemui di dalam mimpi Nabi Muhammad SAW. Gitu. Yang kedua, selama tasbih itu ada di kantong, dia dihitung seperti orang yang berzikir. Yang ketiga, orang yang ziarah ke wali, baik walinya itu hidup ataupun wafat, sekalipun duduknya cuma sebentar,
lebih afdal daripada ibadah sampai terputus-putus anggota tubuhnya. Insyaallah itu barokah daripada ziarah kepada aulia Allah dengan catatan waliullah. Yang diziarahi walian, apalagi wali murid beda lagi. Yang diziarah itu walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu yuk kita perbanyak sholawat sama sholawat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti agar kita semuanya itu jadi orang yang dekat sama Nabi. Karena kita mau beramal, kita ini amal yang berat-berat sudah susah. Mau tahajud istiqomah juga susah. Baca Quran sehari 1 juz 2 juz juga susah. Makanya tambal kekurangan kita dengan sholawatnya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah berkat sholawatnya kita sama Rasulullah, maka kekurangan kita semuanya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat-ingat pesan ini, sholawat itu bisa merubah nasib kita. Orang yang celaka karena banyak sholawat diusap sama Nabi, wajah gelap jadi terang. Banyak kisahnya. Anak yang mungkin kurang nakal atau anaknya ada satu kekurangan yang sudah bingung kesana kemari nggak ada solusi, mari ibunya sholawat sama Nabi, ayahnya diajak sholawat sama Nabi. Insya Allah sholawatnya itu akan jadi sebab anaknya itu diberikan kebaikan oleh Allah Ta'ala. Begitu juga mungkin urusan pribadi kita, yang mungkin kita masih punya banyak hutang, yang mungkin kita masih bingung dalam kehidupan. Habib ini lagi baru di PHK, ya udah pokoknya kamu tetap ikhtiar, waktunya jam kerja kamu keluar rumah. Nggak mau ngapain ya, pokoknya aku nggak ada apa-apa, itikaf di masjid. Jadi jangan kalau sudah di PHK terus jadi malas. Pokoknya pegang tasbih, ya Allah. Kalau yang makhluk nggak mau menerima saya kerja dengan dia, Engkau Tuhannya, saya mau kerja denganmu ya Allah. Ya pokoknya kerja, nanti bantu ya orang, khidmat sama orang, datang ke masjid, mungkin bersih-bersih masjid, ada pengajian, ya ikut dengarkan pengajian, ikut salat jamaah di masjid, ya kerja, nanti kerja sama Allah. Siapa tahu nanti dapat rezeki dari sisi yang tidak diduga. Hidup ini disetel, memang buat kita itu bingung. Tatanan dunia ini dibuat oleh Allah Ta'ala memang buat dijadikan dunia itu tidak enak. Dunia ini ada setel untuk tidak enak. Kenapa? Biar kita tidak usah nyaman-nyaman, nanti nyamannya di akhirat aja. Tapi kekasih Allah tetap tidak enaknya itu tetap bisa merasakan enak. Kenapa? Karena hatinya dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum. Mereka kekasih-kekasih Allah itu apa? Enggak pernah takut dan juga enggak pernah sedih. Kita juga minta yang sama kepada Allah Ta'ala.